Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, walaupun sampai pada saat ini kita masih ibadah online, tetapi adik-adik harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah, ada hal yang harus adik-adik persiapkan, yaitu Alkitab, kemudian hati kita, dan pikiran kita. Nah, sebelum kita berdoa, Miss mau ajak kalian untuk menyanyikan satu lagu. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan berkat dan karunia-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi I love you Jesus. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Pasti jawabannya luar biasa. Baik, hari ini kakak akan membacakan epistel untuk kita semua untuk minggu ini. Tetapi sebelum itu adik-adik di sekolah minggu persiapkan Alkitabnya supaya kita dapat membacanya bersama-sama. Oke, kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Baik, kakak akan membacakannya untuk kita semua, tapi adik-adik di sekolah minggu dapat mengikutinya ya. Baik, di sini judulnya adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepada aku dengan harga sekian tanah itu kamu jual.
Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Sekian dulu episode untuk minggu ini. Shalom. Hai adik-adik, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi mentega dan roti. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat selalu dan luar biasa. Wah, tidak terasa ya bahwa ibadah online kita sudah berjalan sebanyak 10 minggu. Dan hari ini berjumpa lagi dengan Miss Hana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi, Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah hiduplah sebagai anak-anak terang yang diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, adik-adik ada yang ingat gak khotbah Miss Hana 10 minggu yang lalu? Pada hari Minggu tanggal 31 Mei, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik sudah tahu kan kabar baiknya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati adik-adik dan di dalam setiap diri orang percaya. Supaya kita menjadi anak-anak terang, maka kita memerlukan pimpinan Roh Kudus agar kita mampu berjalan di dalam jalan kebenaran dan kita mampu melakukan kehendak Allah. Nah, saat ini Miss mempunyai satu video refleksi yang akan membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Selamat menyaksikan. God of my all, I've surrendered. My heart finds its rest in your word. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ada pada satu kesadaran bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar hidup di dalam Dia, kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Firman Tuhan katakan kita adalah anak-anak terang. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari kebenaran ini kita bisa mengerti siapa diri kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita sadari saat ini. Kita harus sadari bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Oleh sebab itu, cara hidup kita pun harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Ini pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur adik-adik. Jika belum, maka kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, berarti kita masih mau menjadi anak-anak kegelapan. Nah, perhatikan firman Tuhan katakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang menuruti semua perintah Allah dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ingat adik-adik, hidup sebagai anak-anak terang berarti harus ada buah yang harus kita hasilkan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa itu adalah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah adik-adik, kalau di dalam kehidupan kita yang terlihat adalah kebaikan, keadilan, kebenaran, itu menggambarkan bahwa kasih Bapa tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, kita harus jujur mengoreksi diri kita sendiri. Apakah di dalam hidup kita ini sudah ada kebaikan, keadilan, kebenaran seperti yang firman Tuhan katakan atau belum? Nah, adik-adik, orang percaya harus menyadari akan hal ini. Setelah kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang Tuhan atau ke dalam terangnya yang ajaib, maka hidup kita tidak boleh lagi sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, sebab kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Nah, ketika kita tinggal di dalam terang Tuhan, maka kita harus terus mengalami pembaharuan yang terus terjadi dari hari ke hari. Nah, adik-adik, itulah kenapa kita diingatkan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah adik-adik perhatikan, ada kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus berubah adik-adik. Pola pikir kita harus berubah, sikap kita harus berubah, tindakan kita harus berubah, perkataan kita dan perbuatan kita semuanya harus berubah. Total harus berubah. Nah, berubah ke arah yang sama seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna sama seperti Bapa yang di sorga yang adalah sempurna. Ini goal kita, ini target kita, ini yang harus kita capai. Hidup sebagai orang percaya tidak ada yang lain yang kita tuju selain ini. Perubahan terus-menerus lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi
di mana Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan mampu melewati satu persoalan ke persoalan yang lain, satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dan itu semua akan membuat kita semakin mengerti bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Apapun yang kita hadapi, kita tahu benar bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun, sesulit apapun, kita tahu bahwa bersama dengan Yesus kita mampu melakukan segala perkara. Ingat adik-adik, tidak ada tujuan yang lain selain satu tujuan, supaya kita bisa dikenal oleh Bapa di sorga sebagai anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama untuk berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi anak-anak terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Namun satu yang penting, marilah kita tetap meminta pertolongan Roh Kudus, meminta pimpinan Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk mengetahui kehendak Allah. Dan adik-adik, jika kita mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, percayalah tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita untuk memaafkan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau ya Tuhan yang memimpin kami agar kami bisa menjadi anak-anak terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak akan membacakan warta jemaat untuk kita semua, yang dimana di dalam warta jemaat adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk mengumpulkan hasil kreativitas atau aktivitasnya pada saat melakukan ibadah sekolah minggu di rumah. Lalu hasil kreativitas dan aktivitasnya dapat dikumpulkan melalui file foto atau video, yang dimana file foto atau videonya dapat diupload di Facebook HKBP Kemenangan, lalu diupload ke Google Drive yang ada linknya di bawah, dan yang terakhir dapat dikirim melalui WhatsApp HKBP Kemenangan. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Shalom. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi Sada Goa Naumuli. Nah, setelah mendengarkan khotbah tadi, sekarang Miss Iren mau melanjutkan ke kreativitas. Adapun alat dan bahan di kreativitas kita kali ini itu ada kertas origami, gunting, lalu di sini ada sumpit, lem kertas, pulpen, dan 2 piringan. Adik-adik bisa gunain jangka karena kita mau buat lingkaran dari sini, atau bisa juga 2 piringan. Nah, adik-adik sekolah minggu, semua alat dan bahan ini Miss Iren dan adik-adik sekolah minggu akan gunakan untuk membuat sebuah bunga matahari pengingat. Pengingat apa, Miss? Nah, kalau misalnya adik-adik penasaran, lihat yang berikut ini ya. Nah,
Pertama, kita sediain kertas origami berwarna kuning atau orange. Kita menggunakan piringan yang besar untuk membuat bulatan di kertas origami ini. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik, kita menggunakan gunting untuk menggunting bulatan ini. Hasilnya seperti ini. Jadi lingkaran. Adik-adik, langkah selanjutnya adalah ambil kertas origami dengan warna yang berbeda. Nah, kertas origami ini mau kita bentuk dengan piringan yang lebih kecil, berbentuk bulat. Jadi deh, jadinya seperti ini. Kita lakukan juga hal yang sama kepada kertas origami lainnya, berbeda warnanya. Dan tada, di sini Miss Iren sudah punya bulatan kecil dari kertas origami berbeda. Di sini Miss Iren punya 7 buah. Nah, sekarang Miss Iren mau menempelkan bulatan yang besar ke bulatan yang kecil. Caranya seperti ini. Kita balik, ambil sisi yang di belakangnya. Nah, bulatan-bulatan kecil ini kita tempelkan ke bulatan yang besar seperti ini. Kita susun dulu ya di sekolah minggu. Kita susun bentuknya menyerupai bunga seperti ini. Lalu kita lem. Menggunakan lem ini dengan rapi ya. Oke, kita kasih lemnya ke setiap ujung-ujung bulatan ini. Dan tada! Bunga mataharinya udah jadi dengan ornamen-ornamen warna yang berbeda ya. Lihat nih. Lalu Miss dengan sumpit ini mau buat sebagai tangkainya. Nah, lalu pengingat yang dimaksud pengingat apa, Miss? Nah, sekarang adik-adik ambil secari kertas, bebas, berwarna atau yang nggak berwarna bebas. Kita tinggal menulis sebuah pengingat di sini. Yesus itu adalah juru selamatku. Miss mau menempelkannya di bunga matahari ini. Nah, adik-adik, biarlah kiranya bunga matahari pengingat ini senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tuhan Yesus telah menaruh Roh Kudus ke dalam setiap hati orang Kristen dan kita dimenangkan atas dosa. Baiklah, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.